Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Arika Putri dengan NPM 2301081015. Di video pembelajaran ini, saya akan menjelaskan dua soal yang telah diberikan sebelumnya, yaitu soal pertama, jelaskan masing-masing jenis pajak pusat dan pajak daerah, serta berikan contohnya. Soal yang kedua, yaitu jelaskan hukum perpajakan dan teori perpajakan beserta contohnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pajak pusat. Apa itu pajak pusat? Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak ini merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai berbagai kebutuhan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Jenis-jenis pajak pusat. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Tarif dari pajak ini untuk orang pribadi yaitu bervariasi berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, mulai dari 5% hingga 30%. Sedangkan untuk badan usaha umumnya 22% untuk tahun pajak 2025. Dasar hukum pajak ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPH. Contoh dari pajak ini yaitu karyawan dengan penghasilan tahunan 120 juta akan dikenakan PPH sesuai dengan lapisan tarif yang berlaku. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam daerah pembiayaan Indonesia. Tarif pada pajak ini umumnya 10% dengan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang dan Jasa serta pajak penjualan atas barang mewah. Yang contohnya yaitu pembelian barang elektronik dengan harga 10 juta akan dikenakan PPN sebesar 1 juta. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor perkotaan dan perdesaan. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan. Tarif pajak ini bervariasi tergantung pada NJOP atau nilai jual objek pajak dan ketentuan daerah. Dasar hukum pajak ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Contohnya yaitu rumah dengan NJOP 500 juta akan dikenakan PBB sesuai dengan tarif yang berlaku di daerah setempat. Yang terakhir ada bea materai. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu sebagai bukti pembayaran pajak. Tarif untuk pajak ini bisa dengan 6.000 atau 10.000 sesuai dengan nilai dokumen. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Tahun 2010 Nomor 10 tentang bea materai. Contohnya yaitu surat perjanjian dengan nominal 5 juta akan dikenakan bea materai 10.000. Selanjutnya pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota untuk membiayai kebutuhan daerah seperti pembangunan fasilitas publik dan pelayanan masyarakat. Pajak daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda antar daerah tergantung pada potensi dan kebutuhan masing-masing. Jenis-jenis pajak daerah. Yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dengan tarif bervariasi antar daerah, umumnya berdasarkan jenis dan kapasitas mesin kendaraan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Contohnya yaitu kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin 150 cc di DKI Jakarta dikenakan PKB sekitar 300.000 per tahun. Yang kedua yaitu pajak hotel, merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan penyediaan akomodasi hotel dengan tarif bervariasi antar daerah, umumnya antara 5% hingga 10%. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Contohnya, menginap di hotel dengan tarif 1 juta rupiah per malam, di Bali akan dikenakan pajak hotel sebesar 50.000 atau 5%. Yang ketiga, pajak restoran. Merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman di restoran.
dengan tarif bervariasi antar daerah, umumnya 5% hingga 10%. Dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contohnya makan di restoran dengan total tagihan Rp500.000 di Yogyakarta akan dikenakan pajak restoran sebesar Rp25.000 atau 5%. Yang keempat, pajak hiburan, merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Tarifnya bervariasi antar daerah, umumnya antara 10% hingga 20%. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Contohnya, tiket masuk konser musik dengan harga Rp200.000 di Surabaya akan dikenakan pajak hiburan sebesar Rp20.000 atau 10%. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum perpajakan. Hukum perpajakan adalah keseluruhan peraturan perundang-undang yang mengatur hak dan kewajiban antara negara dan wajib pajak dalam bidang perpajakan. Hukum ini menentukan siapa yang wajib membayar pajak, jenis pajak, cara menghitung, membayar, melaporkan, hingga sanksi jika melanggar. Hukum pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pajak material, mengatur objek pajak, subjek pajak, tarif, dan serta dasar pengenaan pajak. Contohnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh. Yang kedua, hukum pajak formal, mengatur tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban wajib pajak, serta wewenang Fiskus. Contohnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya, teori perpajakan adalah dasar pemikiran atau alasan ilmiah mengapa negara berhak memungut pajak dari rakyatnya. Teori ini menjelaskan hubungan antara negara dan rakyat dalam konteks pajak. Macam-macam teori pajak. Yang pertama, teori asuransi, yaitu negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang melindungi warganya. Pajak ini adalah premi untuk perlindungan itu. Contohnya, warga membayar pajak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari TNI dan Polri. Teori kepentingan, yaitu besarnya pajak yang dibayar seseorang sebanding dengan tingkat kepentingannya pada negara. Perusahaan besar yang menggunakan banyak fasilitas negara, jalan listrik, ekspor atau impor membayar pajak lebih besar. Yang ketiga, teori daya pikul, yaitu pajak dipungut sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin besar pajak. Contohnya teori PPh progresif orang pribadi 5% sampai 30%. Yang keempat, teori daya beli, yaitu pajak dipungut untuk mengurangi daya beli masyarakat agar inflasi terkendali. Contohnya PPN 10% pada barang mewah membatasi konsumsi berlebih. Yang kelima, teori bakti. Pajak adalah bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. Contohnya masyarakat membayar pajak sebagai wujud loyalitas kepada negara tanpa melihat langsung imbalan. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.